Ayat 6-13. Penyembahan berhala sebagai perjinahan. Padamu hanya ada batu-batu licin dari sungai, dan hanya itu sajalah yang ditentukan bagimu. Kepada mereka juga engkau mengunjukkan korban curahan dan mempersembahkan korban sajian. Masakan aku sabar akan hal itu? Engkau menaruh petiduranmu di atas gunung yang tinggi dan menjulang, dan ke atas gunung itu juga engkau naik untuk mempersembahkan korban sembelihan. Engkau telah menaruh lambang berhalamu di ambang pintu masuk rumahmu. Ya, engkau telah meninggalkan aku dan menelanjangi dirimu. Engkau telah menaiki petiduranmu dan telah melebarkannya. Engkau telah mengadakan janji dengan beberapa orang yang kau ingini untuk tidur bersama-sama mereka, dan engkau memandangi lingga. Engkau datang menghadap Moloch dengan membawa minyak dan banyak-banyak wangi-wangian. Engkau menyuruh duta-dutamu pergi sampai jauh dan sampai ke bawah di dunia orang mati. Oleh perjalananmu yang jauh engkau sudah letih lesu, tetapi engkau tidak berkata, tidak ada harapan. Engkau mendapat kekuatan yang baru, dan sebab itu engkau tidak menjadi lemah. Kepada siapa gerangan engkau gentar dan takut, sehingga engkau berdusta dan tidak mengingat aku, atau memberi perhatian kepadaku. Bukankah karena aku membisu dan menutup mata, maka engkau tidak takut kepadaku? Aku akan menyebutkan kesalehanmu dan segala perbuatanmu, tetapi semuanya itu tidak akan berguna bagimu. Apabila engkau berteriak, biarlah berhala-berhalamu melepaskan engkau. Mereka semua akan ditiup angin, akan diterbangkan hembusan nafas. Tetapi orang yang berlindung kepadaku akan mewarisi negeri dan akan memiliki gunungku yang kudus. Shalom saudara, kita pasti ingat firman Tuhan yang mengatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Segenap. Dan bukan dengan setengah. Setengah hati, separuh hati, tidak. Saudara, Yesaya masih melanjutkan karakteristik dari umat Tuhan yang gampang berpura-pura, yang gampang setengah-setengah, yang pada akhirnya membawa bangsa ini ke dalam penghukuman. Dosa ini datang dari kehidupan umat karena apa, saudara? Karena merasa aman. Mereka berpikir bahwa mereka berada dalam situasi yang tidak dapat dirubah lagi. Mereka berada dalam kondisi yang baik, sehingga seolah mereka tidak membutuhkan Allah. Namun saudara, Tuhan tidak suka atas apa yang mereka lakukan, yaitu yang menganggap mereka benar, bukan berdasarkan kebenaran Tuhan, tapi berdasarkan kebenaran mereka sendiri. Dikatakan umat memiliki batu-batu licin dari sungai yang merupakan sesembahan orang kafir kepada dewa-dewa mereka. Namun bukan hanya memiliki, umat juga menyembah dan membawa persembahan bagi dewa-dewa tersebut. Tentu hal ini begitu jijik atas menduanya hati umat kepada Allah. Saudara, di dalam perjanjian lama, penyembahan berhala yang dilakukan umat Tuhan kerap dilukiskan sebagai perselingkuhan atau perzinahan secara rohani. Itulah gambaran yang kita temui dalam ayat yang ke-7 dan ke-8. Karena sebagai umat Allah, mereka justru beribadah kepada dewa bangsa asing, yaitu Molok. Apakah perzinahan ini menimbulkan rasa bersalah di dalam diri umat, saudara? Ternyata tidak. Tidak, saudara. Mereka malah merasa kuat. Bahkan dalam keterikatannya dengan Molok, umat tidak lagi takut kepada Tuhan. Mereka tidak sadar bahwa iman dan ibadah mereka kepada Molok sesungguhnya merupakan sesuatu yang semu dan sia-sia belaka. Oleh karena itu, saudara, Allah akan membawa umat ke dalam penghakiman karena mereka mengikut Tuhan bukan dengan segenap hati, tetapi setengah hati. Pada hari itu akan nyata bahwa segala kesalahan mereka adalah semu. Dewa yang mereka sembah pun akan terbukti tidak memiliki kuasa apa-apa, karena tidak dapat menolong mereka. Namun saudara, orang-orang yang berlindung kepada Tuhan akan menerima berkat yang sejati dan menikmati persekutuan dengan Allah. Iman kepada Allah
memang akan membuat orang merasa aman. Sementara percaya kepada yang bukan Allah akan membuat hidup orang berakhir dalam kesia-siaan. Pertanyaannya, saudara, apakah iman kita kepada Allah adalah iman yang sungguh-sungguh dan murni? Karena itu, saudara, jangan beri celah pada keraguan sehingga kita mencari sesuatu yang bukan Allah, apapun itu, untuk menjadi sandaran kita. Percayalah kepada Allah, ikutlah Allah, sandarkan hidup kita kepada Allah dengan segenap hati, bukan setengah hati. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur firman-Mu kembali mengingatkan kepada kami, supaya kami mengikut Engkau dengan segenap hati, bukan setengah hati. Seringkali kami berkata, Tuhan, kami percaya kepada Engkau segenap hati, tapi dalam praktek hidup kami, sebenarnya setengah hati. Karena kami masih mengandalkan cara-cara manusia. Kami masih mengandalkan yang lain yang kami anggap sebagai Allah dan penolong kami. Tetapi hari ini kami diingatkan Tuhan, supaya sungguh-sungguh kami mengikut Engkau dengan sepenuh hati, dengan segenap hati. Demikian juga Bapa, hamba-Mu berdoa, esok kami akan memasuki doa puasa hari yang ke-7. Biarlah kiranya Tuhan terus memakai, menggerakkan umat-Mu Bapa, untuk setia di dalam berdoa, untuk setia di dalam berpuasa, untuk hidup di dalam kesalehan. Karena untuk berbuat kejahatan tanpa dilatih pun kami sudah terbiasa. Tetapi untuk hidup di dalam kesalehan perlu latihan-latihan rohani, perlu disiplin-disiplin rohani. Panggil semua umat-Mu Bapa untuk esok hari bersama-sama merendahkan diri dan hatinya. Menyerahkan Tuhan untuk ibadah Jumat Agung dan juga untuk Minggu Paskah. Biarlah seluruh jemaat bersuka cita karena mereka telah menikmati berkat-berkat rohani sepanjang doa puasa Prapaskah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.